Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan anggaran produksi. Suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang. Di dalamnya mencangkup rencana mengenai jenis, jumlah, dan kapan waktu produksi akan dilakukan. Menurut Ellen Christina, anggaran produksi merupakan anggaran kegiatan, karena produksi adalah proses membuat produk. Anggaran produksi tidak perlu dianggarkan tetapi dijadwalkan. Dalam pengertian sempitnya, anggaran produksi merupakan berapa jumlah produk yang akan diproduksi. Jumlah barang yang akan dijual mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang menekankan pada stabilitas produksi persediaan yang mengambang. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada tingkat penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengambang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam batas waktu tertentu. Anggaran produksi disusun dengan memperhatikan kegiatan produksi yang diperlukan untuk menunjang anggaran penjualan yang telah disusun. Rencana produksi meliputi penentuan produk yang harus diproduksi untuk memenuhi penjualan yang direncanakan dan mempertahankan tingkat persediaan barang jadi yang diinginkan. Jadi dapat kita simpulkan, menurut Adi Saputro, anggaran produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian sebelumnya mengenai orang-orang, bahan-bahan, dan mesin-mesin dan peralatan selain serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang suatu periode tertentu di masa depan sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan direncanakan. Selanjutnya, tujuan anggaran produksi akan dijelaskan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Eko akan melanjutkan penjelasan tentang tujuan pelaksana anggaran produksi. Anggaran produksi berguna untuk pedoman kerja, koordinasi kerja, dan pengendalian kerja divisi produksi. Semua level manajer di divisi produksi harus bekerja berdasar anggaran produksi. Di samping itu, anggaran produksi berguna untuk A. Menunjang kegiatan penjualan, B. Menjaga tingkat persediaan barang jadi yang sewaktu-waktu diminta oleh konsumen, C. Mengendalikan kegiatan produksi agar dapat menjaga atau mencipta harga pokok produksi yang serendah-rendahnya. Secara umum, anggaran produksi berguna sebagai pedoman kerja, pengkoordinasian kerja, dan berguna sebagai menunjang kegiatan penjualan, sehingga produk dapat disediakan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan atau ditentukan. Menjaga tingkat persediaan yang memadai dengan cara mengusahakan persediaan yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Mengatur produksi agar biaya produksi dapat ditekan seminimal mungkin. Adapun tujuan dari anggaran produksi adalah sebagai berikut. 1. Untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu, misalnya berapa hasil yang diproduksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase tertentu dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. 2. Untuk menguasai pasar tertentu. Sebagai hasil, perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. 3. Untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisien tertentu. 4. Untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran produksi. Anggaran produksi seperti dihitung berdasarkan anggaran penjualan, menentukan anggaran penggunaan bahan, anggaran pembelian bahan, anggaran biaya upah buruh atau anggaran tenaga kerja langsung, dan anggaran biaya overhead pabrik. Perencanaan penjadwalan produksi adalah tugas pabrik yang menyangkut penentuan jumlah barang,
yang diproduksi dan menentukan waktu produksi. Oleh sebab itu, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran produksi antara lain. Yang pertama itu merencanakan penjualannya dan tertuang dan anggaran penjualan. Yang kedua, kapasitas pabrik dan peralatan pabrik yang tersedia termasuk teknologi dan digunakan. Yang ketiga itu tenaga buruh termasuk rekrutmen, pelatihan, penempatan, penggapaian, dan pemutusan hubungan kerja. Yang keempat, bahan baku termasuk teknik transportasi dan pandangan, penggudangan, dan yang kelima, modal kerja untuk menjalankan proses produksi. Selanjutnya, faktor-faktor internal dan eksternal dalam penyusunan budget produksi. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berada dalam perusahaan yang mempunyai pengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Yang pertama itu adalah penjualan tahun lalu biasa jadi patokan. Yang kedua, kebijakan perusahaan yang berhubungan dengan harga jual. Yang ketiga, syarat pembayaran barang yang dijual. Yang keempat, pemilihan saluran distribusi. Yang kelima, tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, kuantitatif dan kualitatif. Yang kelima, modal kerja yang dimiliki perusahaan, keluar aset atau keluar liabilitas. Yang keenam, fasilitas yang dimiliki perusahaan. Yang ketujuh, kebijakan perusahaan yang dimiliki perusahaan di bidang-bidang lain. Selanjutnya, faktor-faktor eksternal, faktor luar perusahaan. Yang pertama itu persaingan. Yang kedua, tingkat pertumbuhan produksi. Yang ketiga, tingkat penghasilan masyarakat. Yang keempat, tingkat pendidikan masyarakat. Yang kelima, tingkat penyebaran masyarakat. Yang keenam, agama, adat istiadat, dan kebijaksanaan masyarakat. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Yang keenam, keadaan perekonomian internal maupun nasional, dan kemajuan teknologi. Penyusunan anggaran produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi yang mengutamakan stabilitas produksi ditentukan terlebih dahulu kebutuhan selama 1 tahun, kemudian diperkirakan kebutuhan setiap bulan, akhirnya di tingkat persediaan disesuaikan dengan kebutuhan agar produksi tetap stabil. Penyusunan anggaran produksi tergantung pada anggaran penjualan. Dalam kondisi pasar persaingan sempurna, anggaran penjualan merupakan acuan utama untuk menyusun anggaran produksi. Anggaran biaya pemasaran, anggaran biaya administrasi, dan anggaran laba operasi. Manajemen produk sebelumnya melaksanakan kegiatan menyusun anggaran produksi. Unit anggaran persediaan barang jadi dalam unit. Suatu produk dapat berjalan dengan lancar apabila interaksi antara faktor-faktor produksi yang digunakan. Apabila hal tersebut dilakukan dengan sempurna, maka akan menghasilkan output yang baik. Dengan adanya pengaturan dengan faktor produksi, akhirnya tujuan manajemen produksi akan dapat dicapai dengan baik. Berdasarkan kesepakatan yang dimiliki, selanjutnya dipilih kesepakatan yang mana dapat dicapai. Sebenarnya sangat banyak kesepakatan terbuka untuk dilaksanakan, tetapi karena adanya perbatasan dalam faktor produksi, maka harus dilakukan suatu prosedur sesuai dengan jenis usaha dan kegiatan yang dilakukan. Secara formal dapat dinyatakan bahwa prosedur merupakan bagian dari kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Urutan kronologis merupakan ciri khas dari suatu prosedur. Sebuah prosedur menunjukkan bagaimana masing-masing tugas akan dilaksanakan dengan siapa akan melaksanakannya. Untuk itu, peranan prosedur perencanaan produksi dapat setiap perusahaan sangat baik, karena seluruh tugas yang dilakukan dalam proses produksi harus ditetapkan dan direncanakan. Dalam menentukan produksi perencanaan, maka pemimpin harus memperhatikan tahapan-tahapan berikut. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan maupun serangkaian tujuan. Yang kedua itu merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Yang keempat itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Terima kasih. Sekian. D. Penyusunan anggaran produksi. Secara garis besar, anggaran produksi disusun dengan menggunakan rumus acuan sebagai berikut. Rencana penjualan ditambah dengan persediaan akhir. Selanjutnya, kebutuhan selama 1 tahun dikurang dengan persediaan awal. Nanti jumlah yang harus diproduksi. Contoh, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang dihasilkan. Pada umumnya, rencana penjualan disajikan dalam unit fisik.
sehingga menghitung jumlah barang yang harus diproduksi dapat mudah. Contohnya sebagai berikut. Diharapkan bahwa 120 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Penjualan selama satu periode direncanakan 200 unit. Sedangkan persediaan akhir diperkirakan 80 unit. Sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 160 unit. Penjualan 200 unit ditambah dengan persediaan akhir 80 unit, hasil kebutuhannya adalah 280 unit. Dari 280 unit dikurang dengan persediaan awal 120 unit, jadi hasil produksinya adalah 160 unit. Anggaran produksi merupakan dasar untuk penyusunan anggaran-anggaran lain seperti anggaran bahan mentah, anggaran tenaga kerja, dan anggaran biaya overhead pabrik. Sehingga hubungannya dapat digambarkan dalam bentuk berikut. Hubungan tingkat penjualan, tingkat produksi, dan tingkat persediaan. Yang pertama itu ada rencana penjualan, yang kedua tingkat persediaan, yang ketiga rencana produksi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan. Langkah praktis dalam menyusun anggaran produksi. Yang pertama yaitu menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan anggaran produksi yang selaras dengan periode yang digunakan dalam menyusun anggaran penjualan. Yang kedua yaitu menentukan satuan fisik dari barang yang akan dihasilkan. Yang ketiga yaitu menentukan standar pengguna sumber daya, baik itu bahan baku, tenaga kerja langsung, dan pengguna fasilitas. Yang keempat yaitu menentukan kebijakan pola produksi dan kebijakan persediaan. Yang kelima yaitu menyajikan anggaran produksi dalam satu tabel. Yang keenam yaitu untuk kasus-kasus yang telah kompleks, penyajian dapat disesuaikan dengan prinsip jelas dan informatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah utama dalam penyusunan anggaran produksi. Ada dua. Yang pertama, tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri dari menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam penyusunan bagian produksi. Yang kedua, menentukan jumlah satuan fisik dari barang yang harus dihasilkan. Oke, tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari menentukan kapan barang akan diproduksi. Yang kedua, menentukan di mana barang akan diproduksi. Dan yang ketiga, menentukan urutan proses produksi. Yang keempat, menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi untuk mencapai efisiensi. Dan yang kelima, menyusun program tentang penggunaan bahan mentah, buruh, servis, dan peralatan. Yang keenam, menyusun standar produksi. Yang ketujuh, yaitu membuat perbaikan-perbaikan bila diperlukan. Oke. Contoh soal penyusunan anggaran produksi. Perusahaan Sari Rasa merencanakan untuk mengatur tingkat produksinya agar mempermudah pengadaan bahan mentah dan tenaga kerja serta usaha penekanan biaya. Data yang tersedia sebagai berikut. Persediaan barang jadi pada bulan Januari tahun 2009 adalah 40 unit. Tingkat perputaran barang ditentukan sebesar 10 kali. Persyaratan tingkat produksi yang perlu dijaga adalah perbedaan antara tingkat produksi tertinggi dengan tingkat produksi terendah tidak boleh lebih dari 10% dari tingkat produksi yang dianggap normal. Dan lebih mementingkan stabilitas produksi dengan catatan tingkat persediaan tidak boleh kurang dari 20 unit. Pertanyaannya adalah 1.
Menyusun anggaran produksi untuk tahun 2009. 2. Menentukan jumlah tingkat produksi normal, tingkat produksi maksimal, tingkat produksi minimal, beserta bulanannya dan triwulannya. Rencana penjualan di tahun 2009. Di bulan Januari ada jumlah 30 unit, di bulan Februari ada jumlah 32 unit, dan di bulan Maret ada jumlah 34 unit. Di triwulan 2 ada jumlah 100.000, di triwulan 3 ada jumlah 80.000, dan di triwulan 4 ada jumlah 90.000. Penyelesaiannya, triwulan 1 dengan jumlahnya 96.000 unit terdapat dari jumlah dari bulan Januari sampai bulan Maret. 30.000 ditambah 32.000 ditambah 34.000 sama dengan 96.000 unit. Di triwulan 2 dengan jumlah 100.000 unit, di triwulan 3 dengan jumlah 80.000 unit, di triwulan 4 dengan jumlah 90.000 unit. Total per tahunnya 366.000 unit. Dengan persediaan awal 40.000, tingkat perputarannya 10 kali. Persediaan rata-rata dengan rumus penjualan dibagi tingkat perputaran. 366.000 dibagi 10 sama dengan 36.600 unit. Tingkat perputaran rumusnya penjualan dibagi persediaan rata-rata sama dengan 366.000 dibagi dengan 36.600 sama dengan 10 putaran. 1. Persediaan akhir tahun. Dengan rumus persediaan rata-rata dikali 2 dikurang dengan persediaan awal sama dengan 36.600 dikali 2 dikurang 40.000 sama dengan 33.200 unit. Penjualan 1 tahun dengan jumlah 366.000 unit ditambah dengan persediaan akhir tahun 33.200 unit sama dengan kebutuhan 1 tahunnya 399.200 unit. Dikurang dengan persediaan awal 40.000 sama dengan jumlah yang harus diproduksi 359.200 unit. 2. Jumlah produksi. Untuk produksi normal bulanannya 359.200 dibagi 12 sama dengan 29.933 yang dibulatkan menjadi 30.000 unit. Untuk triwulannya 3 dikali 30.000 sama dengan 90.000 unit. 30.000 terdapat dari hasil jumlah bulanan produksi normal. Dan untuk produksi maksimum bulanannya 110% dikali dengan 30.000 sama dengan 33.000 unit. Yang 110%-nya terdapat dari 10% tingkat produksi. Karena dia maksimum maka ditambah dengan 10%. Dan untuk triwulannya 110% dikali 90.000 sama dengan 99.000. 90.000 terdapat dari hasil triwulan produksi normal. Dan produksi minimum. Bulanannya 90% dikali 30.000 sama dengan 27.000 unit. 90% terdapat dari yang dikurang dari tingkat produksinya 10% karena dia produksi minimum. Dan triwulannya 90% dikali 90.000 sama dengan 81.000 unit. Hasil kesimpulan dari kelompok 2. Anggaran produksi adalah suatu perencanaan secara terperinci mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi selama periode yang akan datang, yang di dalamnya mencangkup rencana mengenai jenis, jumlah, waktu produksi yang akan dilakukan. Untuk menyusun anggaran produksi atau anggaran produk, jadi dihasilkan periode ini dihitung berdasarkan anggaran jualan ditambah sediaan produk jadi akhir yang dianggarkan. Menghasilkan produk jadi siap dijual. Produk jadi siap dijual dikurang sediaan produk jadi awal menghasilkan produk yang dianggarkan. Anggaran produk dapat disusun dalam 4 cara. 1. Mengutamakan stabilitas produk. 2. Mengutamakan stabilitas sediaan. 3. Kombinasi stabilitas produk dengan stabilitas sediaan. 4. Disesuaikan dengan keperluan manajemen.